Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Sigit Marieta, SE MAK. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi forecasting atau peramalan. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Rania Mursika, mahasiswi akuntansi dari Universitas Dian Nusantara. Saya saat ini akan menjadi moderator untuk presentasi dari kelompok 2. Sebelum memulai presentasi, mari kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Agustin Fajrianti, ada Asli Purwati, ada Chandra Purbaya, ada Hari Gunadi, Nilam Cahya, saya sendiri Rania Mursita, dan terakhir ada Sutrisni. Oke, nggak nunggu lama lagi, mari kita mulai saja presentasinya ya teman-teman. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke, di slide pertama ada forecasting. Apa itu forecasting, teman-teman? Forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan bentuk model matematis. Hal ini juga bisa merupakan prediksi intuisi bersifat subjektif. Hal ini pun dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disediakan dengan pertimbangan yang baik. Di slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis forecasting. Jenis-jenis forecasting dibagi menjadi 3, yaitu peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Peramalan jangka pendek yaitu digunakan untuk meramalkan hingga 1 tahun ke depan atau kurang. Peramalan jangka menengah digunakan untuk meramalkan hingga 5 tahun ke depan, dan peramalan jangka panjang digunakan untuk mengambil keputusan perencanaan produk dan perencanaan pasar. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang manfaat forecasting. Manfaat forecasting yang pertama yaitu menentukan apa yang dibutuhkan untuk ekspansi pabrik. Yang kedua, digunakan untuk menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ketiga, digunakan untuk menentukan penjadwalan jangka pendek untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Di slide 5 ada taksonomi peramalan. Peramalan sendiri ini dibagi menjadi 2 model. Yang pertama model kualitatif, kemudian yang kedua model kuantitatif. Model kuantitatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dengan time series dan kausal. Time series ini bisa diukur dengan menggunakan metode analisis regresi serta smoothing. Smoothing dapat didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan metode rata-rata, metode moving average, serta exponential smoothing. Di slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode kuantitatif. Pada dasarnya metode kuantitatif itu ada 2, yaitu dengan time series dan metode kausal. Metode kuantitatif tersendiri merupakan peramalan yang menggunakan 1 atau lebih metode matematis dengan data masa lalu dan sebab akibat untuk meramalkan suatu permintaan. Selanjutnya kita akan membahas mode kausal. Mode ini untuk menentukan mana variabel yang signifikan mempengaruhi variabel dependen selain menggunakan metode analisis regresi. Mode ini juga dapat menggunakan metode ARIMA atau Box-Jenkins untuk mencari model terbaik yang dapat digunakan dalam peramalan. Lalu ada mode time series. Dengan kata lain, model ini mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi. Kita akan membahas single dan week, di mana single adalah metode yang digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, yang artinya tidak ada tren naik maupun turun. Sedangkan metode week adalah metode apabila ada tren terdeteksi, maka bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai tren. Metode exponential smoothing juga dikenal sebagai simple exponential smoothing yang digunakan dalam peramalan jangka pendek, biasanya hanya dalam waktu 1 bulan ke depan.
Double exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren. Exponential smoothing dengan adanya tren, seperti pemulusan sederhana. Triple exponential smoothing. Metode ini digunakan ketika data menunjukkan adanya tren dan perilaku musiman. Kesimpulan dari keseluruhan penjabaran, peramalan atau forecasting adalah komponen kritis dalam pengambilan keputusan manajemen dan perencanaan strategis di berbagai area bisnis, mencakup keuangan, pemasaran, produksi, dan kebijakan ekonomi, yang memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi di masa depan.